Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rohayati dari kelas 401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu kebocoran data kampus di Universitas Indonesia. Beberapa waktu lalu beredar isu kebocoran data yang menimpa Universitas Indonesia di platform X atau Twitter. Data-data yang bocor ini disebut dijual di Breach Forums. Mengutip Detik News, data yang dikatakan bocor ini meliputi informasi pribadi seperti nomor registrasi, nomor identifikasi, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, alamat, nomor telepon, email, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan lain. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bapak Daru Widya Kusumo, Sarjana Komputer Magister Teknologi Informasi, menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan kontrol keamanan data kampus. Beliau mengatakan hingga proses pengecekan terakhir bisa dinyatakan Universitas Indonesia tidak mengalami kebocoran data. Setelah kami cek, validasi, asesmen, dan prosesnya pun masih berjalan sampai saat ini, informasi terakhir belum ada kebocoran data yang ada di Universitas Indonesia. Katanya dalam webinar Universitas Indonesia Mencari Rektor yang dilakukan secara daring pada Sabtu 20 Juli 2024. Isu kebocoran data ini menurut Bapak Daru memacu Universitas Indonesia untuk terus meningkatkan keamanan dan mengawal sistem data. Pihaknya juga tengah membuat panduan khusus untuk proses akses sistem yang ada di Universitas ini. Beliau mengatakan, untuk panduan kami sedang coba buatkan untuk seluruh sivitas dan juga pihak eksternal, terutama bila ingin mengakses sistem-sistem yang ada di Universitas Indonesia. Langkah UI menghindari kebocoran data di pemilihan rektor. Walaupun isu menerpa, Bapak Daru menjamin proses pemilihan rektor UI 2024 sampai 2029 tidak akan mengalami kebocoran data. Pihaknya telah menyiapkan 2 langkah pengamanan data di pemilihan rektor UI 2024-2029, yaitu dari sisi internal, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi terus memonitoring dan mengevaluasi seluruh data yang masuk ke dalam sistem. Pihaknya juga menggunakan alat bantu security untuk memaksimalkan penjagaan data. Sedangkan dari sisi eksternal, bukan dari pihak internal, Bapak Daru menyebutkan pihak eksternal menjadi yang paling rentan dalam membawa virus, sehingga banyak malware yang menyusup dan berimbas pada pencurian username serta password pendaftar. Beliau mengatakan, memang kalau hal ini terjadi perlu penanganan dari sisi sistemnya. Saat ini kita coba menggunakan alat bantu untuk melakukan proses enkripsi ketika username dan password di-input ke halaman pendaftaran rektor. Dengan demikian, pendaftar tidak perlu khawatir jika pihak lain bisa mendapatkan username dan password serta data penting lainnya. Terkait malware, Bapak Daru memastikan pihaknya telah menggunakan perangkat yang asli termasuk antivirus mumpuni. Karena malware bisa tersebar dari sisi eksternal, Bapak Daru menyarankan agar pendaftar juga perlu melakukan pembaruan software miliknya, terutama untuk antivirus. Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Rektor P3CR Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo juga memastikan data pendaftar aman karena yang bisa mengunduh data hanya panitia khusus, bahkan tim P3CR tidak bisa melakukannya. Profesor Sigit mengatakan, data Bapak atau Ibu para calon rektor yang sudah mendaftar akan kami jaga. Selain itu, yang bisa mengunduh data dari para calon yang mendaftar hanya panitia penting. P3CR pun tidak punya akses untuk bisa mengunduh data, jadi secara dokumen data pun kami jamin aman. Menurut opini saya sendiri mengenai isu kebocoran data pada Universitas Indonesia itu tidak benar dan data tidak diperjualbelikan. Dari pihak kampus sendiri sudah mengkonfirmasi dan menjelaskan mengenai isu tersebut. Sekian penjelasan mengenai isu kebocoran data pada Universitas Indonesia. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.